selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima
Di tempat lain, tepatnya di ruang perawatan pelangi, Langit sedang bersiap-siap dengan kostum perawat. Amran telah bekerja sama dengan salah satu perawat yang ada di rumah sakit itu untuk mendapatkan pakaian perawat. Dia memakai masker untuk menutupi wajahnya. "Eyang, bagaimana penampilanku?" tanya Langit. "Bagus, kamu mirip seorang perawat," ucap Amran sambil mengangkat jempolnya. "Selanjutnya apa, Eyang?" tanya Langit. "Datang ke ruang ICU. Ada satu perawat yang akan membantu kamu masuk ke dalam ruangan itu," jelas Amran. "Ingat, waktu kamu hanya 5 menit. Jam 2 siang ada pergantian perawat. Di situ kamu masuk," jelas Amran. Langit terlihat panik. Dia gelisah dan sudah keringat dingin. "Tenang Langit, ambil nafas dalam-dalam, kemudian lepaskan secara perlahan," jelas Amran. Langit melakukan perintah eyangnya. Dia melakukan secara berulang. Setelah cukup tenang dan melihat jam di tangannya, Langit keluar dari ruang perawatan dan menuju lift. Di dalam lift, dia menundukkan kepalanya, karena di dalam ruangan itu ada banyak perawat. Dia khawatir ada perawat yang mencurigainya. Beberapa perawat keluar dari lift menuju tempat bagian mereka masing-masing. Langit keluar dari lift sesuai dengan lantai ruang ICU berada. Di depan pintu lift sudah ada perawat yang sedang menunggunya. "Ruang Zira ada di tengah. Waktu kamu hanya 5 menit. Jika lewat 5 menit kamu tidak keluar, kamu akan ketahuan. Karena setelah 5 menit ruang ICU akan diisi perawat shift siang." "Berapa orang ada di ruangan itu?" tanya Langit. "Sama aku ada 2. Samakan jam kita," ucap perawat itu lagi. Mereka mencocokkan jam tangan masing-masing. "Ingat, cabut listrik yang menuju monitor. Setelah itu, lepaskan alat ventilator yang ada di pernafasannya. Ingat, jangan kebalik. Kau sampai kebalik, alat monitor akan berbunyi dan kamu tertangkap," jelas perawat itu. "Baik," ucap Langit singkat. Mereka kembali mencocokkan jam dan sama-sama masuk ke dalam ruang ICU. Langit memakai pakaian steril seperti perawat itu. Dia masuk layaknya benar-benar seorang perawat. Tidak ada yang mencurigainya. Dia berjalan mencari ruangan Zira berada. "Dia bilang di tengah," gumam Langit sambil menghitung semua ruangan. "Sepertinya itu ruangannya," gumam Langit sambil berjalan masuk ke dalam salah satu ruangan yang menurutnya tempat Zira dirawat. Langit bolak-balik melihat jam tangannya. Waktu terus berputar. 4 menit lagi. "Oh, bisa, aku pasti bisa," gumam Langit dan sudah berdiri di depan Zira. "Monitor," gumam Langit sambil mencari kabel listrik. "Aduh, gimana kabelnya?" gumam Langit sambil melihat jam tangannya. "Aduh, tinggal 3 menit lagi," gumam Langit lagi. Dia tetap mencari kabel listrik yang langsung menuju monitor yang merupakan indikator penting di sebuah ruang ICU. Langit melihat garis gelombang hijau yang gunanya untuk mengontrol detak jantung Zira. Garis gelombang merah terus bergerak untuk melihat tekanan darah pasien, dan garis di bawah menunjukkan pernafasan. Setelah dapat kabel listrik itu, Langit langsung melepaskan aliran listrik itu. Dia kembali melihat jam. Waktu tinggal 2 menit lagi. Langit bingung dengan istilah ventilator. Yang mana harus aku cabut? Gumam Langit bingung sambil melihat kondisi sepupunya yang terbaring lemah tak berdaya. "Zira, Zira, kalau seandainya kamu menyerahkan harta Amrin, kamu tidak akan merana seperti ini," ucap Langit. "Tapi karena ini keinginanmu, maka perang tetap berlanjut. Semoga kamu tenang di surga," gumam Langit sambil mencabut alat pernafasan Zira. Bersambung. Episode 33. Langit mencabut alat pernafasan yang ada di mulut Zira. Tiba-tiba Zira membuka matanya. Melihat tatapan Zira ke arahnya membuatnya kaget. Dia ingin meletakkan bantal di mulut Zira. Tapi ketika melihat jam di tangannya, Langit buru-buru keluar dari ruangan itu. Perawat yang masuk shift siang sudah berada di ruang ICU, membuatnya lari terbirit-birit keluar dari ruangan steril itu.
Perawat merasa heran dengan tingkah salah satu perawat yang barusan keluar dari ruangan tempat Zira dirawat. Salah satu dari mereka masuk ke dalam ruang perawatan Zira. Perawat itu langsung berlari menemui dokter jaga. "Dok, pasien dengan ruangan 05 sudah sadar," ucap perawat. Dokter bersama perawat kembali masuk ke dalam ruang perawatan Zira. Dokter heran dengan alat monitor yang tidak menyala. "Apa pasien melakukan ini?" tanya dokter. "Tidak tahu, Dok. Saya datang, alat monitor sudah dalam keadaan terlepas," jawab perawat. Dokter mengecek keadaan Zira dari pernapasan, tekanan darah, dan yang lainnya. Kondisi pasien sudah jauh membaik. Pasien bisa dipindahkan ke ruang rawat inap. Kabari keluarga atau walinya, jelas dokter jaga. "Baik, Dok." Perawat melepaskan alat-alat yang ada di tubuh pasien. Zira masih melihat sekeliling ruangan tanpa berkata sepatah kata. Perawat menghubungi Dokter Diki yang ditunjuk keluarga Raharsha sebagai wali dari Zira. Dokter menjelaskan kepada Dokter Diki tentang sadarnya Zira dari koma. Langit masuk ke dalam ruang perawatan adiknya. Amran sedang menantikan kabar baik dari cucunya. "Bagaimana? Apa Zira sudah mati?" tanya Amran. "Belum, Eyang. Pada saat aku mencabut alat pernafasannya, tiba-tiba Zira membuka matanya. Aku sontak kaget. Aku ingin menutup mulutnya dengan bantal, tapi waktuku habis." Jelas Langit, dasar bodoh. Kerja begitu saja tidak becus. "Kalau Zira sembuh, kita tidak bisa mendapatkan apapun," ucap Amran marah. "Maaf, Eyang. Aku benar-benar tidak paham dengan alat-alat yang ada di sana. Mencari kabelnya saja aku membutuhkan waktu," jelas Langit. Amran bingung, kesal, dan marah. Dia memikirkan cara untuk membunuh Zira. Setelah mendengar kabar baik itu, Dokter Diki pergi ke ruang perawatan Ziko. Dia melihat temannya sedang berdiri menghadap jendela. Nyonya Amel melihat kedatangan Dokter Diki. "Jangan usir Ziko. Dia masih menunggu kabar baik dari kalian," bisik Nyonya Amel. "Ya, Tante." Dokter Diki menghampiri Ziko yang sedang berdiri menghadap jendela. Dia melihat padatnya lalu lintas di jalanan, tapi pikirannya tetap Zira. "Ko," ucap Dokter Diki pelan sambil memegang bahu temannya. "Jangan kembali ke sini jika kamu tidak membawa kabar tentang Zira," ucap Ziko ketus. "Ziko, aku kesini ingin mengabarkan kepada kamu kalau Zira sudah sadar." Ziko yang sedang menatap ke arah luar jendela langsung menolehkan kepalanya ke Dokter Diki. "Kamu bukan sedang bergurau, kan?" tanya Ziko penasaran. "Aku serius, Ko. Dokter dan perawat akan memindahkan Zira ke ruang perawatan," jelas Dokter Diki lagi. "Ma, Zira sadar," ucap Ziko senang dan terharu. "Iya, Nak. Doa kita akhirnya terkabul," ucap Nyonya Amel senang dan langsung menghubungi suaminya untuk mengabarkan kabar gembira itu. "Baiklah, Ko. Aku akan melihat kondisi Zira di ruang ICU. Setelah Zira dipindahkan, akan aku kabari," ucap Dokter Diki sambil berlalu meninggalkan ruangan itu. Ziko senang. Di saat dirinya bersikeras untuk tetap di rumah sakit, di saat itu Zira sadar. "Ma, urus kepulanganku dari rumah sakit ini," ucap Ziko senang. "Bukannya kamu ingin berada di rumah sakit ini? Kenapa kamu tiba-tiba minta pulang?" ucap Nyonya Amel bingung. "Iya, Ma. Aku ingin melihat Zira, tapi tidak dalam keadaan seperti ini. Aku tidak mau dia bersedih. Dan perintahkan perawat untuk melepas jarum infus ini," ucap Ziko. "Iya, Nak. Mama akan ke lobi rumah sakit mengurus kepulangan kamu." Nyonya Amel meninggalkan anaknya seorang diri di ruang rawat inap. Ketika di lobi, Nyonya Amel tidak sengaja melihat Amran sedang berjalan menuju pintu lobi. "Ngapain kakek tua itu di sini?" gumam Nyonya Amel. Wanita parubaya itu memberitahukan tentang keinginan anaknya untuk keluar dari rumah sakit ke bagian admin. Bagian admin langsung mengurus surat kepulangan pasiennya yang bernama Ziko. Proses pengurusan itu tidak memakan waktu lama,
karena sebelumnya surat-surat kepulangan Ziko sudah diserahkan dokter penanggung jawab ke bagian admin. Setelah mendapatkan surat itu, Nyonya Amel kembali ke ruang perawatan anaknya. Sekilas Nyonya Amel melihat sepupu Zira. "Nyonya, apa yang Anda lakukan di sini?" tanya Kevin. "Aduh, Kevin, saya jadi kaget," ucap Nyonya Amel sambil memegang dadanya yang berdetak kencang. "Maaf, saya tidak bermaksud mengagetkan Nyonya," ucap Kevin sambil melihat arah pandangan Nyonya Amel. "Nyonya lihat siapa?" tanya Kevin. "Sepertinya saya melihat sepupu Zira. Dia masuk ke salah satu ruangan. Tadi di lobi saya juga melihat Amran," ucap Nyonya Amel. "Mungkin Nyonya salah lihat. Tapi kalaupun memang benar itu sepupu Zira dan eyangnya, untuk apa mereka di sini?" ucap Kevin heran. Nyonya Amel mengangkat bahunya, dengan arti kalau dia tidak mau tahu urusan tentang keluarga Amran. "Lupakan mereka, ayo ke ruangan Ziko," ucap Nyonya Amel membawa asisten anaknya menuju ruang perawatan. Mereka jalan beriringan. Di dalam ruangan itu, perawat sedang melepas jarum infus dari pergelangan tangan Ziko. "Terima kasih," ucap Nyonya Amel ke perawat. Perawat menganggukkan kepalanya sambil keluar dari ruangan itu. Kevin memperhatikan ekspresi bosnya yang sangat jauh berbeda dari hari sebelumnya. "Tuan, Anda hari ini sangat bersemangat," ucap Kevin sambil menghampiri ke tempat tidur tempat Ziko duduk. "Zira sudah sadar, Vin. Akhirnya doaku terkabul," ucap Ziko semangat. "Syukurlah, saya ikut senang mendengar kabar bahagia ini," ucap Kevin. "Bantu aku untuk bersiap-siap bertemu Zira." Ziko memerintahkan asistennya untuk memilihkan baju yang akan dipakainya untuk menemui istrinya. Kevin memilihkan pakaian kasual yang dipadu-padankan dengan celana jeans. "Ma, apa Mama tidak membawakan pakaian kerjaku?" tanya Ziko. Dia tidak ingin memakai pilihan Kevin. "Enggak, Po. Mana mungkin Mama bawa pakaian kerja kamu. Kenapa tidak dibawa? Aku ingin menemui Zira memakai pakaian itu," gerutu Ziko. "Aduh, Ko, mana ada orang sakit pakai jas. Kamu itu ada-ada saja," gerutu Nyonya Amel lagi. "Iya, Ma, tapi aku ingin menyambut Zira dengan pakaian itu. Karena aku mengenalnya juga memakai setelan jas," jelas Ziko. Nyonya Amel menghela nafasnya. Permintaan anaknya harus dipenuhinya. Wanita parubaya itu menghubungi Pak Budi untuk membawakan setelan jas Ziko ke rumah sakit. "Vin, tanya sama Diki, di ruangan apa Zira dirawat?" perintah Ziko. Kevin menghubungi Dokter Diki dan menanyakan seperti ucapan bosnya. "Baik," panggilan terputus. "Bagaimana, Vin?" tanya Ziko. "Nona Zira akan dipindahkan 3 ruangan dari sini," jawab Kevin. "Bilang sama Diki, ruangan itu ingin kita rubah," ucap Ziko. "Rubah? Maksud Tuan apa?" tanya Kevin bingung. "Bukan dirubah, maksudku disulap menjadi lebih indah. Aku tidak ingin ruangan itu seperti rumah sakit," jelas Ziko. "Ngobrol dong. Saya pikir ruang perawatan itu mau dirubah jadi rumah makan," gurau Kevin sambil tertawa. Ziko memukul bahu asistennya. Dia tahu ini hanya candaan Kevin untuk membuatnya kembali tertawa. Bersambung. Episode 34. Kevin kembali menghubungi Dokter Diki. Dia menanyakan permintaan bosnya untuk merubah ruang rawat inap menjadi sesuatu yang berbeda. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dokter Diki, dia memberitahukan hal itu kepada bosnya. "Tuan, permintaan Anda disetujui," lapor Kevin. "Bagus, beli bunga mawar merah dan panggil jasa interior untuk mengubah ruangan itu. Buat ruangan itu menjadi nyaman untuk Zira," perintah Ziko. "Baik, Tuan." Kevin beranjak dari ruang perawatan itu, tapi Ziko kembali memanggilnya. "Vin, ingat bunga mawar, jangan bunga kantil," ucap Ziko mengingatkan asistennya. "Baik, Tuan. Tapi kalau bunga mawar tidak ada, boleh ganti dengan rumput," goda Kevin. "Kevin!" teriak Ziko. Kevin langsung kabur
keluar dari ruangan perawatan itu. Melihat tingkah anaknya, Nyonya Amel menggelengkan kepalanya. "Ziko, ini bukan di pasar," ucap Nyonya Amel mengingatkan anaknya. Pintu ruang rawat inap diketuk. Nyonya Amel membuka pintu itu. "Selamat siang, Nyonya," ucap Pak Budi. "Siang, masuk Pak," ucap Nyonya Amel mempersilahkan pria parubaya itu masuk ke dalam ruangan itu. Pak Budi membawa cover penutup baju yang berwarna hitam. Pria parubaya itu membawa sampai 5 cover yang di dalamnya masing-masing ada setelan jas Ziko. "Bagaimana kabar Anda, Tuan?" ucap Pak Budi ramah. "Jauh lebih baik, Pak." "Bapak bawa pesanan saya?" tanya Ziko. "Bawa, Tuan. Ini saya membawakan 5 setel jas yang ada di mansion," ucap Pak Budi sambil menunjukkan tentengannya. Pak Budi membuka satu persatu cover itu dan memperlihatkan kepada majikannya. Ziko melihat semua setelan yang dibawa Pak Budi dan mencocokkan ke badannya. "Ma, Iko bagus pakai yang mana?" tanya Ziko sambil menunjukkan pilihan yang ada di tangan kanan dan kirinya. "Sebenarnya tidak cocok jika kamu memakai setelan jas itu. Tapi karena kamu ingin mencari perhatian Zira, jadi menurut Mama yang warna hitam," ucap Nyonya Amel. "Warna hitam bukannya biasanya dipakai untuk pesta? Apa setidaknya warna grey?" tanya Ziko lagi. "Terserah kamu kok, mana baiknya saja," ucap Nyonya Amel tidak mau berdebat. Di ruangan lain, Kevin sedang sibuk menyulap satu ruang rawat inap menjadi sesuatu yang berbeda. Tempat tidur diletakkan di pojok, di setiap sudut ruangan diletakkan vas yang berisi bunga mawar. Di dinding ada hiasan bunga yang berbentuk hati. Kevin kembali ke kamar bosnya. Dia membuka ruang perawatan Ziko. "Tuan, ruang perawatan Nona Zira sudah selesai," ucap Kevin membuka pintu sambil tetap berdiri di depan pintu. "Oke." Ziko keluar dari ruangan itu diikuti mamanya dan Pak Budi. Pria parubaya itu memindahkan barang-barang Ziko ke ruang perawatan Zira satu persatu. Ziko masuk ke dalam ruang perawatan Zira. Dia kagum dengan pekerjaan asistennya. "Bagaimana, Tuan? Apa ada yang perlu diperbaiki?" tanya Ziko. Ziko mengernyitkan dahinya melihat pemandangan di dinding. "Vin, kenapa kamu merangkai kata bunga dengan kata love you Zira? Apa kamu mencintai istriku?" tanya Ziko. "Iya, Tuan," ucap Kevin singkat. "Apa kamu bilang?" Raut wajah Ziko langsung berubah marah. "Bercanda, Tuan. Saya sudah ada meni. Ini hanya ungkapan hati Anda yang saya rangkai di sini," jelas Kevin. "Ini bunga yang Tuan pesan," ucap Kevin memberikan buket bunga mawar ke tangan bosnya. Ziko mencium aroma bunga itu sangat dalam. Ada seseorang yang membuka pintu ruangan. Semua orang yang berada di situ melihat ke arah pintu. Seorang perawat masuk ke dalam ruangan itu sambil memperhatikan dekor ruangan yang telah berubah menjadi taman mawar. Perawat itu tersenyum sambil mengecek tabung oksigen yang ada di sudut ruangan. "Mbak, kapan istri saya dipindahkan ke sini?" tanya Ziko. "Sebentar lagi, Pak. Mereka sedang menuju ke sini," ucap perawat. Ziko terlihat gusar dan cemas. Perasaannya tidak seperti biasanya. Kevin memperhatikan tingkah bosnya yang tidak tenang. Dia mendekati bosnya. "Tuan, kenapa?" bisik Kevin. "Nggak tahu, Vin. Padahal baru beberapa hari aku tidak bertemu dengannya. Tapi kenapa aku bisa gugup seperti ini? Perasaanku gugup seperti sedang melamar seseorang yang takut ditolak," jelas Ziko. "Tenang, Tuan. Ada baiknya Tuan minum air putih ini." Kevin memberikan air putih ke tangan bosnya. Ziko langsung menegakkan air putih itu ke tenggorokannya. "Ambil nafas dalam-dalam," Kevin mengajari bosnya. Dan Ziko melakukan instruksi dari Kevin. "Ambil nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari bawah," ucap Kevin. "Dari bawah? Maksud kamu kentut?" ucap Ziko sewot. "Hahaha, saya bercanda, Tuan. Anda terlalu tegang. Rileks, Tuan. Itu istri Anda, bukan soal ulangan.
ejek Kevin lagi sambil tertawa. Kamu? Ziko ingin memukul asistennya, tapi pintu ruangan dibuka oleh perawat lain. Dan di belakang perawat itu ada tempat tidur yang ada Zira di atasnya. Vin, istriku, ucap Ziko pelan. Iya tuan, jawab Kevin. Mereka melihat tempat tidur itu didorong ke dalam ruangan. Ada 2 perawat laki-laki dan 2 perempuan yang mendorong tempat tidur. Dan Dr. Diki berada di belakang tempat tidur itu. Tubuh Zira ingin dipindahkan ke tempat tidur yang ada di ruang perawatan. Perawat pria bersiap-siap memindahkan Zira. Tapi Ziko, stop! Biarkan aku yang memindahkan istriku, ucap Ziko. Iko, kamu baru sembuh, ucap Nyonya Amel mengingatkan anaknya. Tapi mah, ucap Ziko dipotong Nyonya Amel. Silahkan, ucap Nyonya Amel ke perawat yang akan memindahkan Zira. Tubuh Zira dipindahkan ke tempat tidur. Perawat mengecek botol infus dan yang lainnya. Jika ada sesuatu, silahkan tekan tombol ini, ucap salah seorang perawat. Ziko dan Nyonya Amel menganggukkan kepalanya. Semua perawat keluar dari ruangan itu. Hanya Ziko, Nyonya Amel, Kevin, dan Dr. Diki yang ada di ruangan itu. Serta Pak Budi yang warawiri dari ruang perawatan Ziko ke ruang perawatan Zira. Nyonya Amel meneteskan air matanya. Dia tak kuasa melihat kondisi Zira yang terbaring lemah tak berdaya. Maaf, jangan menangis, bisik Ziko. Nyonya Amel buru-buru mengusap air matanya. Apa yang diucapkan anaknya benar, untuk tidak menunjukkan kesedihan di depan menantunya. Diki, kenapa Zira tidak membuka matanya? Tanya Ziko. Efek obat membuatnya tertidur. Mungkin sebentar lagi Zira bangun, ucap Dr. Diki. Ziko mendekati tempat tidur itu. Dia menggenggam tangan istrinya. Zira membuka matanya secara perlahan. Pandangan matanya kabur. Dia melihat ke kanan, ke samping, dan ke depan. Ini di mana? Ucap Zira sambil memegang kepalanya. Sayang, ini rumah sakit. Kamu baru sadar. Selama 3 hari kamu koma, ucap Ziko sambil mencium punggung tangan istrinya. Kamu siapa? Tanya Zira ke Ziko. Sayang, di saat sakit kamu masih bisa bergurau, ucap Ziko sambil tertawa kecil.